Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Surya dengan NIM 220737776. Di sini saya akan melakukan tugas observasi mata kuliah teknologi ototronik dengan judul mengidentifikasi sistem pengapian. Di mobil Toyota Avanza ini menggunakan sistem pengapian DLI atau distributor lead injection, yaitu sistem pengapian tanpa menggunakan distributor, melainkan sistem pengapian yang langsung ke ignition coil. Lalu itu mengadakan arus primernya ke setiap ignition coil dan membuat isi memercikan bunga api. Di sini memiliki beberapa komponen sensor, yaitu yang pertama yaitu injection coil. Fungsinya yaitu untuk mengubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh besi untuk mempercikan bunga api. Kemudian digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Selanjutnya yaitu oksigen sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang hasil pembakaran. Selanjutnya yaitu WTS atau water temperature sensor. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu air pendingin mesin. Yang selanjutnya yaitu crankshaft position sensor atau CMP. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi posisi poros knock pada mobil. Selanjutnya yaitu TPS atau throttle position sensor. Berfungsi untuk mendeteksi sudut buka katup gas pada mobil. Selanjutnya yaitu MAP atau manifold absolute pressure. Fungsinya yaitu untuk mengukur besaran tekanan udara absolut pada intake manifold pada mesin. Selanjutnya yaitu CKP atau crankshaft position sensor. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi posisi dan kecepatan poros engkol. Selanjutnya yaitu injektor. Adalah sebuah aktuator yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan tekanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu IAT atau intake air temperature. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi atau mengukur suhu udara yang masuk ke intake manifold mesin. Selanjutnya yaitu knock sensor. Berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau knock yang terjadi di ruang bakar pada mesin. Yang selanjutnya yaitu ECM atau Electronic Control Module, yang berfungsi sebagai pengontrol atau yang mengatur berbagai komponen pada sistem pengapian. Sekian dari saya. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Sarul Surya dengan NIM 220737776. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang power window. Power window merupakan perangkat atau elektronik pada mobil yang tidak terhubung dengan mesin. Power window sendiri merupakan teknologi yang terdiri dari rangkaian mekaelektronik, yaitu gabungan dari mekanik dan elektronik. Kedua jenis teknologi ini bisa menghasilkan energi yang dapat menggerakkan kaca jendela mobil dengan cukup satu tombol. Cara kerjanya yaitu pada mobil ini adalah terdapat sebuah tombol atau sistem yang disematkan pada setiap rangkaian elektronik. Dengan adanya sistem ini, maka rangkaian teknologi akan bekerja sesuai atau untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela saat tombol ditekan. Fitur ini pada mobil tidak ada kaitannya pada mesin. Akan tetapi hadirnya teknologi ini memberi kenyamanan pada pengendara untuk memudahkan bagi setiap pengemudi. Dengan teknologi ini, maka bisa membuka dan menutup jendela kaca hanya dengan menekan tombol saja. Selain itu, power window juga dilengkapi dengan sistem keamanan. Hal ini memungkinkan
bahwa pengemudi bisa mengontrol dan memastikan seluruh kaca atau pintu mobil terkunci dengan baik saat berkendara, sehingga keamanan akan lebih terjamin. Ada beberapa komponen dalam power window. Yang pertama yaitu aki. Aki berfungsi sebagai sumber listrik dan atau energi. Keberadaan aki ini yang mendorong power window bisa bergerak. Yang kedua adalah sekring. Sekring berfungsi sebagai untuk mengatur intensitas tertentu, sehingga ketika terjadi arus listrik yang terlalu besar, maka sekring akan terputus sehingga terhindar dari risiko kebakaran. Yang ketiga yaitu saklar. Saklar berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian listrik yang terdapat pada power window dan juga memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan kaca jendela agar bisa bergerak turun dan naik. Yang keempat yaitu power window motor. Berfungsi sebagai untuk mengubah energi listrik dari aki menjadi energi gerak atau energi mekanik. Dengan ada komponen ini, maka kaca jendela bisa bergerak sesuai dengan keinginan pengendara. Yang kelima yaitu transfer gear. Berfungsi sebagai untuk menyalurkan putaran dari output motor power window ke puli. Transfer gear bekerja dengan cara berputar saat puli berputar. Yang keenam yaitu kawat penghubung. Berfungsi sebagai untuk menarik glass holder saat puli bergerak berputar. Kawat penghubung ini bersifat elastis dan saat glass holder terangkat, maka akan secara otomatis ikut tertarik. Di power window memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama yaitu manual up dan down. Ini merupakan fitur power window yang bekerja secara manual. Saat saat tombol ditekan ke bawah, maka kaca jendela akan bergerak ke bawah atau sebaliknya. Jika tombol ditekan ke atas, maka jendela akan naik ke atas. Seperti ini ya contohnya. Yang kedua yaitu auto up atau down. Cara kerjanya yaitu cukup mudah, yaitu Anda perlu menekan tombol hanya sekali untuk menurunkan atau menutup kaca jendela. Sistem ini biasanya terdapat pada sisi pengemudi saja, seperti ini. Yang ketiga yaitu all auto up dan down. Merupakan fitur pada power window yang memungkinkan pengendara untuk membuka dan menutup kaca jendela. Seluruh bagian kendaraan hanya satu tombol saja. Yaitu yang keempat yaitu Windows Lock. Merupakan fitur keamanan yang disematkan pada teknologi power window. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk mengunci keseluruhan kaca jendela mobil dengan mudah dengan keselamatan pengendara. Fitur ini diaktifkan, maka fitur manual power window macet pada setiap sisi kaca jendela pengemudi. Seperti inilah bentuk fitur Windows Lock. Fitur ini memungkinkan pengendara mengunci jendela. Yang kelima yaitu jump protection. Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada benda yang terjepit saat tombol power window diaktifkan atau ditekan. Jika mendeteksi adanya objek atau benda, maka secara otomatis kaca jendela akan membuka kembali. Selanjutnya yaitu cara merawat power window. Untuk menghindari power window rusak,
maka dilakukan servis Power Window ke bengkel. Teknologi ini perlu melakukan perawatan jika ingin berfungsi. Beberapa cara merawat Power Window agar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu gunakan sepenuhnya. Yang kedua yaitu pastikan kaca jendela selalu bersih. Yang ketiga yaitu periksa karet kaca mobil. Yang keempat, membiarkan Power Window tidak berfungsi terlalu lama. Yang kelima yaitu pemeriksaan ke bengkel secara berkala atau rutin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Surya dengan NIM 2073076. Di sini saya akan melakukan tugas observasi dengan mata kuliah teknologi elektronik dengan judul SRS airbag. Adalah satu alat yang dapat mengurangi cedera pada bagian tubuh, terutama pada bagian kepala atau bahu, melalui pengembangan kantong udara terjadi ketika tabrakan pada suatu kendaraan, atau sebagai alat tambahan selain seatbelt. Di sistem airbag memiliki beberapa komponen, antara lain yaitu FIS atau Force Impact Sensor, yaitu sensor benturan pada mobil mesin sebelah bagian kanan. Yang selanjutnya yaitu DAB atau Driver Airbag, adalah airbag yang terletak pada setir atau pada pengemudi. Selanjutnya yaitu ACU atau Airbag Control Unit, adalah sebagai pengontrol atau memerintahkan terjadinya kecelakaan untuk menghidupkan airbag. Selanjutnya yaitu PAB atau Passenger Airbag, yaitu airbag yang terletak pada di depan penumpang atau di samping pengemudi. Yang selanjutnya yaitu SAB, yaitu airbag yang terletak pada samping pengemudi atau pengendara penumpang. Yang selanjutnya yaitu CAB atau Curtain Airbag, yaitu airbag yang mengembang seperti tirai di bagian samping sini atau di samping sana. Masuk pada cara kerja airbag. Yang pertama yaitu sensor mendeteksi bahwa ada terjadi kecelakaan atau tabrakan. Sensor memberi info kepada ACU atau Airbag Control Unit. ACU memerintahkan inflator untuk mengembangkan kantong udara pada airbag, dan kemudian airbag mengembang. Setelah beberapa menit, airbag menyusut karena ada lubang pada airbag. Jadi kesimpulannya yaitu airbag dirancang untuk berfungsi sebagai sabuk pengaman, bukan sebagai pengganti. Selain mengenakan sabuk seatbelt, airbag ini berfungsi untuk keselamatan pengendara. Yang kedua yaitu airbag atau kantong udara bisa dirancang untuk bisa diganti setelah terjadi kecelakaan. Yang ketiga yaitu airbag paling efektif dalam tabrakan dari depan atau dari samping. Sekian dari saya. Kalau ada pengetahuan saya yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba kalau cara penggunaan Power Window. Sebelumnya Nama saya Rudi Fernandes, saya dari PT Tempatnya Pejalan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan beberapa pertanyaan silakan. Yang pertama, apa saja masalah pada Power Window Yang terjadi di Power Window biasanya di bagian kacanya yang kadang
tidak mau turun ataupun naik. Kalau bagian sensor Kalau untuk bagian sensor nggak ada, cuman motor yang power window-nya. bagian apa? Bagaimana cara mengatasi pola window yang mati atau mengalami kerusakan? Kalau untuk biasanya itu yang sering masalah di bagian tombol power window-nya. Yang bagian dalam itu kan ada kayak konengan di bagian itu yang sering bermasalah karena kotor. Selanjutnya bang, apa apakah pola window bisa diperbaiki sendiri atau harus dibawa ke bengkel? Untuk lebih bagusnya kita bawa aja ke bengkel yang konsultasi sama bengkel yang lebih bagus. Apakah ada tips untuk mencegah kerusakan atau tips perawatan pola window? Kalau tipnya sering untuk kasih yang liberal kaca kayak kaca lu kasih sabun itu jangan sering-sering untuk diturun naikkan ke windownya. Sekian dari saya bang, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.